Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa dan Sumatera, dan secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung api aktif ini terkenal karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883 yang menghancurkan sebagian besar tubuh gunung dan membentuk kepulauan vulkanik. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya menghancurkan gunung itu sendiri, tetapi juga membawa dampak besar bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Ledakan dahsyat disertai runtuhan tubuh gunung memicu tsunami raksasa yang menyapu pesisir Banten dan Lampung. Gelombang setinggi puluhan meter menghancurkan ratusan desa pesisir dan menyebabkan sekitar 36.417 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat terjangan tsunami. Material vulkanik berupa abu dan batu apung terlontar hingga ribuan kilometer, menutupi langit dan mengganggu kehidupan masyarakat. Selama beberapa hari, wilayah di sekitar Selat Sunda mengalami kegelapan karena matahari tertutup debu. Abu yang jatuh merusak lahan pertanian, mematikan tanaman, dan menyebabkan gagal panen, sehingga memperparah penderitaan para penyintas. Dampak erupsi Krakatau juga terasa secara global. Debu vulkanik yang menyebar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu bumi sementara dan menimbulkan fenomena langit kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa letusan gunung api besar dapat memengaruhi iklim dunia. Secara geografis, letusan tersebut mengubah wajah Kepulauan Krakatau. Beberapa puncak gunung lenyap, kaldera besar terbentuk, dan dasar laut mengalami perubahan besar. Dari proses alam inilah, beberapa dekade kemudian muncul Gunung Anak Krakatau. Dengan demikian, erupsi 1883 tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi manusia, tetapi juga membentuk kembali lanskap alam Selat Sunda hingga hari ini. Kini, kawasan ini menjadi bagian dari Taman Nasional Ujung Kulon dengan Gunung Anak Krakatau yang terus tumbuh dan tetap aktif hingga hari ini. Setelah bencana besar tahun 1883 yang meluluh lantakkan pesisir Selat Sunda, kehidupan masyarakat perlahan bangkit dari keterpurukan. Tahun-tahun duka dan ketakutan berangsur digantikan oleh harapan untuk memulai kembali. Laut yang sebelumnya menjadi saksi kedahsyatan gelombang tsunami, kembali dilayari oleh perahu-perahu nelayan yang mencari nafkah. Aktivitas perdagangan kecil pun mulai tumbuh di dermaga dan pantai-pantai yang sempat sunyi. Di daratan, desa-desa pesisir yang hancur sedikit demi sedikit dibangun kembali. Rumah-rumah sederhana berdiri, ladang dibersihkan, dan sawah kembali dialiri air. Para petani bergotong royong membajak tanah dan menanam padi, menandai kembalinya siklus kehidupan yang sempat terhenti. Suara cangkul, tawa anak-anak, serta pertemuan warga di balai desa mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan. Dalam keseharian itu, kehidupan sosial kembali berdenyut. Upacara adat, pasar mingguan, hingga kegiatan keagamaan mulai digelar lagi, mempererat ikatan antar warga yang sempat tercerai-berai oleh bencana. Meski bayang-bayang tragedi masih tersimpan dalam ingatan, masyarakat Selat Sunda menunjukkan ketangguhan luar biasa. Bangkit, bertahan, dan melanjutkan hidup di tanah yang pernah diguncang oleh salah satu letusan terdahsyat dalam sejarah. Namun pada bulan Desember 1927, sebuah fenomena aneh kembali membangkitkan ingatan akan bencana Krakatau yang telah menghantui ingatan kolektif masyarakat Selat Sunda. Dari kejauhan, permukaan laut tampak bergolak tak wajar, sesekali disertai kepulan uap dan suara gemuruh samar dari arah bekas kaldera. Ketakutan pun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Para nelayan yang semula bersiap berangkat melaut memilih memutar haluan dan kembali ke pantai, menambatkan perahu mereka dengan tangan gemetar. Aktivitas di pesisir mendadak terhenti.
Jala-jala ditinggalkan, layar dilipat, dan perahu-perahu kecil berderet sunyi di tepian. Sementara itu, para penduduk berkumpul di darat, menunggu dengan cemas, menatap laut yang luas dengan penuh kekhawatiran, seakan mencoba membaca pertanda dari riak ombak dan langit yang muram. Tidak ada seorang pun yang berani melaut. Ingatan akan gelombang raksasa dan dentuman dahsyat 44 tahun sebelumnya masih terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam keheningan yang tegang itu, masyarakat hanya bisa berharap bahwa apapun yang sedang terjadi di tengah laut tidak akan kembali membawa malapetaka seperti yang pernah mereka alami. Pulau Lang, yang juga dikenal sebagai Pulau Panjang atau Krakatau Kecil, merupakan bagian dari Kepulauan Krakatau di Selat Sunda. Pulau ini terletak tidak jauh dari Gunung Berapi Krakatau, bersama dengan Pulau Rakata, Krakatau Besar, dan Pulau Sertung. Ketiganya menjadi saksi bisu dari dahsyatnya letusan Krakatau pada tahun 1883. Dampak letusan tersebut mengubah bentuk pulau-pulau ini secara drastis. Sebagian besar daratan Pulau Lang terkikis oleh gelombang dan aktivitas vulkanik. Kini, kawasan ini termasuk dalam cagar alam laut yang terkenal akan keindahan alamnya, meski berada di sekitar salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Di Pulau Lang, hanya sekitar 3 km dari pusat aktivitas bawah laut, didirikan sebuah pos pengamatan. Dari tempat inilah para pengamat mencatat setiap perubahan yang terjadi di sekitar kawasan vulkanik Krakatau. Setiap hari, hasil pengamatan tersebut dikirimkan melalui telegraf sebagai laporan rutin kepada pihak berwenang dan lembaga ilmiah. Sebuah perkemahan sederhana juga dibangun di pulau kecil itu sebagai tempat tinggal sementara para petugas. Untuk melakukan pengamatan lebih dekat ke titik-titik aktivitas, perjalanan kerap dilakukan menggunakan kapal layar bermotor, menembus perairan yang sewaktu-waktu dapat berubah akibat gejolak dari dasar laut. Dari pos inilah rangkaian peristiwa kelahiran gunung api baru kelak mulai terpantau dengan saksama. Untuk melakukan pengamatan lebih dekat ke titik-titik aktivitas, perjalanan kerap dilakukan menggunakan kapal layar bermotor yang sederhana, menembus perairan Selat Sunda yang sewaktu-waktu dapat berubah akibat gejolak dari dasar laut. Gelombang bisa tiba-tiba meninggi, arus berbalik arah, dan bau belerang kerap tercium di udara, mengingatkan mereka akan bahaya yang selalu mengintai. Namun keterbatasan peralatan dan medan yang sulit tidak menyurutkan langkah para petugas untuk terus mendekat dan merekam setiap peristiwa penting. Dari pos inilah rangkaian peristiwa kelahiran gunung api baru kelak mulai terpantau dengan saksama. Hari demi hari, laporan dikirimkan, sketsa digambar, dan foto-foto diambil, membangun catatan awal tentang munculnya daratan baru dari tengah laut. Apa yang mula-mula hanya berupa gelembung dan semburan uap perlahan berubah menjadi gundukan material vulkanik hingga akhirnya menampakkan wujud sebuah gunung api muda. Cikal bakal anak Krakatau yang kelak terus tumbuh dan menjadi saksi hidup dinamika alam di Selat Sunda. Para petugas kolonial ini secara bergantian berlayar menggunakan kapal layar bermotor untuk melakukan pengamatan dari jarak dekat, guna memantau perkembangan gunung yang mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas dan gejolak dari dalam perut bumi. Di pulau-pulau sekitar, kehancuran akibat letusan tahun 1883 masih tampak jelas. Puing-puing batuan menumpuk hingga setinggi 40 meter. Gunung Rakata sendiri terbelah menjadi dua, memperlihatkan penampang bagian dalam gunung berapi. Dari dinding yang terbelah itu, terlihat jelas saluran-saluran tempat magma dahulu memaksa keluar dan membeku sebagai batu basal. Kamera-kamera kolonial sempat mendokumentasikan kondisi Pulau Rakata yang terbelah akibat bencana besar letusan Krakatau pada tahun 1883.
Pulau Rakata, yang juga dikenal sebagai Pulau Krakatau Besar, merupakan salah satu sisa utama dari letusan dahsyat tersebut. Pulau ini terletak di Selat Sunda dan berada di bagian selatan Kepulauan Krakatau bersama dengan Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang, sering disebut Krakatau Kecil. Secara administratif, Pulau Rakata termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hingga kini, pulau ini menjadi saksi bisu dari kedahsyatan letusan Krakatau yang mengguncang dunia pada akhir abad ke-19. Tiba-tiba, dari kedalaman laut terdengar dentuman berat, disusul semburan air mancur hitam yang menjulang ke udara, seperti tiang asap pekat yang dipaksa keluar dari perut bumi. Suara gemuruhnya mengguncang permukaan air, membuat ombak bergetar dan burung-burung berterbangan menjauh dari pantai. Di sepanjang pesisir Pulau Lang, puing-puing batuan vulkanik terus terdampar, batu apung, pasir panas, dan pecahan gelap yang masih mengepulkan uap. Sementara itu, di hadapan para saksi mata, terbentang lapisan tebal lumpur berbusa, berwarna kelabu kehitaman, yang mengalir perlahan mengikuti arus laut, berasal langsung dari pusat aktivitas di tengah perairan. Bau belerang yang menyengat memenuhi udara, menandai bahwa letusan belum benar-benar mereda. Meski bahaya jelas mengintai, para pengamat justru semakin mendekat ke lokasi aktivitas vulkanik, berusaha mencatat setiap perubahan yang terjadi. Dengan perahu kecil mereka menyusuri perairan yang masih bergejolak, menyaksikan bagaimana laut seakan mendidih dan sesekali memuntahkan material baru ke permukaan. Pemandangan itu menjadi pertanda lahirnya sebuah proses geologi besar, sebuah awal dari perubahan lanskap yang kelak akan membentuk daratan baru di jantung Selat Sunda. Di hadapan para pengamat kolonial, tampak lapisan lumpur berbusa mengapung di permukaan laut, terlontar dari pusat erupsi dan perlahan terbawa arus hingga menjauh dari titik letusan. Material itu membentuk hamparan kelabu kehitaman yang menutupi air laut, disertai bau belerang yang menyengat dan uap tipis yang masih mengepul dari permukaannya. Pemandangan tersebut menjadi tanda jelas bahwa aktivitas vulkanik di dasar laut masih berlangsung dengan kekuatan besar. Dengan penuh keberanian, namun tetap disertai perhitungan yang matang, para pengamat itu semakin mendekati lokasi letusan. Menggunakan perahu kecil, mereka menembus perairan yang belum sepenuhnya tenang, mencatat setiap semburan, perubahan warna air, dan lontaran material yang muncul secara berkala. Risiko gelombang panas dan lontaran batuan tidak menyurutkan tekad mereka untuk mendokumentasikan peristiwa alam yang langka ini. Letusan tersebut menciptakan pemandangan yang luar biasa, terutama bila disaksikan dari udara. Dari ketinggian, terlihat lingkaran luas air laut yang berubah warna, berpusat pada titik semburan yang terus memuntahkan lumpur dan abu. Bahkan, dengan menggunakan pesawat, mereka terbang di atas wilayah Banten, dan dengan cepat mendekati garis pantai, memungkinkan pengamatan langsung terhadap sebaran material erupsi serta perubahan bentuk permukaan laut. Dari langit, peristiwa itu tampak seperti laut yang sedang bergolak dari dalam, seakan bumi sedang membangun sesuatu yang baru. Pengamatan-pengamatan inilah yang kemudian menjadi bukti awal lahirnya aktivitas vulkanik yang kelak membentuk daratan baru di kawasan Kepulauan Krakatau. Dari dalam pesawat, para peneliti memandang ke bawah dan menyaksikan dinding curam Pulau Rakata yang terbentang megah di bawah mereka, menjulang seperti tembok raksasa yang langsung jatuh ke laut. Tebing-tebing gelap itu memperlihatkan lapisan-lapisan batuan hasil letusan purba, menjadi saksi bisu dahsyatnya bencana Krakatau di masa lalu. Dari ketinggian, bentuk pulau tampak terpotong tajam, seolah terbelah oleh kekuatan besar yang pernah menghancurkan tubuh gunung api raksasa tersebut. Ombak menghantam kaki tebing tanpa henti, sementara garis pantai terlihat sempit dan terjal, menegaskan betapa ekstrimnya lanskap yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik.
Pemandangan itu memberi kesan betapa rapuhnya daratan di hadapan kekuatan alam, sekaligus menunjukkan bagaimana proses geologi terus membentuk wajah Kepulauan Krakatau hingga hari ini. Material yang terlontar dari dasar laut terus menumpuk di sekitar mulut kawah, membentuk gundukan gelap yang semakin meninggi dari hari ke hari. Setiap letupan baru menambahkan lapisan demi lapisan pasir, abu, dan batuan vulkanik, seolah-olah laut sedang dipaksa menyerahkan ruang bagi lahirnya daratan baru. Air di sekitarnya berubah warna, dipenuhi lumpur panas dan gelembung gas yang naik ke permukaan. Tinggal beberapa meter lagi sebelum puncak gunung berapi itu menembus permukaan laut, tepat di zona tempat ombak tanpa henti menerjang dengan kekuatan penuh. Gelombang besar berusaha mengikis timbunan material yang masih rapuh, namun semburan berikutnya kembali memperkuat gundukan tersebut. Pertarungan antara api dari perut bumi dan air laut pun berlangsung tanpa henti, menandai saat-saat awal kelahiran sebuah pulau vulkanik yang kelak akan terus tumbuh dan berubah. Beberapa minggu kemudian, dari permukaan laut yang semula tenang, tampak sebuah daratan memanjang perlahan muncul ke atas. Pulau kecil itu kelak diberi nama Anak Krakatau, seolah menjadi anak dari gunung raksasa yang pernah meledakkan dan menghancurkan dirinya sendiri pada akhir abad ke-19. Dari dasar laut, magma terus merembes naik tanpa henti, disertai suara gemuruh yang terdengar seperti dentuman jauh dari perut bumi. Asap tipis dan uap panas kerap terlihat mengepul di atas permukaan air, menandai bahwa proses kelahiran pulau ini masih terus berlangsung. Memasuki tahap pengamatan berikutnya, para peneliti menyaksikan pola letusan yang semakin jelas. Ledakan tidak langsung menyemburkan batu dan abu, melainkan terlebih dahulu membentuk bola-bola besar air laut yang terangkat ke udara. Gas vulkanik yang terperangkap di bawah permukaan mendorong air ke atas, menciptakan tonjolan raksasa, sebelum akhirnya material pijar menyusul keluar dengan kekuatan penuh. Dentuman demi dentuman menggema, dan setiap letusan menambah lapisan demi lapisan endapan baru di sekitar pusat aktivitas. Dalam waktu yang relatif singkat, timbunan material itu membentuk kerucut yang makin tinggi dan kokoh. Garis pantai pun berubah dari hari ke hari, seiring pasir hitam dan bongkahan batu terus menumpuk. Tak lama kemudian, Anak Krakatau telah tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 50 meter, berdiri sebagai pulau muda yang masih rapuh namun terus bertambah besar. Sebuah bukti bahwa kekuatan alam belum berhenti bekerja, bahkan setelah bencana besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Sementara itu, para pengamat di Pulau Lang menjalani hari-hari dalam kesederhanaan yang nyaris keras. Persediaan air tawar harus dihemat dengan cermat, karena seluruh kebutuhan dikirim dari Jawa, datang tidak menentu mengikuti cuaca dan gelombang laut. Setiap tetes air menjadi sangat berharga, dipakai bergantian untuk minum, memasak, dan sekadar membasuh wajah dari debu dan keringat. Di akhir hari yang terik, ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala Selat Sunda, hanya laut yang memberi sedikit kesegaran. Para pengamat kerap turun ke pantai, membiarkan air asin membasuh tubuh yang lelah, seolah mencari penghiburan di tengah keterasingan. Namun ketenangan itu tak pernah benar-benar utuh. Dengung nyamuk terus mengitari barak-barak kecil mereka, membuat malam terasa panjang dan gelisah, mengganggu tidur yang memang sudah ringan karena kewaspadaan. Meski tubuh letih dan hidup serba terbatas, mata para penjaga tetap tertuju pada cakrawala dan arah Kepulauan Krakatau. Setiap asap tipis, setiap gemuruh samar dari kejauhan dicatat dengan saksama. Mereka tahu, di balik laut yang tampak tenang, bahaya bisa bangkit kapan saja. Dalam kesunyian pulau kecil itu, tugas pengamatan menjadi satu-satunya alasan mereka bertahan. Menjadi saksi setia dari gunung yang belum selesai menunjukkan kuasanya.
Ketinggian setiap letusan dibaca secara akurat dari skala yang terpasang pada kaca. Sebuah alat sederhana namun sangat penting bagi para pengamat. Skala itu dibuat seperti garis-garis ukur pada jendela pengintai, sehingga setiap semburan abu, uap, dan material pijar yang terlempar ke udara dapat dibandingkan langsung dengan patokan yang telah ditentukan. Dengan cara ini mereka dapat memperkirakan seberapa kuat dorongan dari dalam perut bumi pada setiap dentuman yang terjadi. Setiap kali kolom letusan membumbung, para pengamat segera mendekat ke kaca, mencocokkan puncak semburan dengan garis-garis skala, lalu mencatat angkanya di buku laporan. Data itu tidak hanya menjadi catatan harian, tetapi juga petunjuk penting untuk membaca pola aktivitas gunung. Apakah letusan semakin meninggi, semakin sering, atau justru mulai melemah? Dari perubahan kecil pada ketinggian kolom letusan, mereka berusaha menafsirkan kemungkinan bahaya yang lebih besar di masa depan. Dalam keterbatasan peralatan dan kondisi lapangan yang berat, skala pada kaca itu menjadi saksi bisu dari upaya manusia memahami kekuatan alam. Melalui pengukuran yang teliti dan pencatatan yang disiplin, para pengamat mencoba mengubah dentuman dan cahaya di kejauhan menjadi angka-angka yang bermakna. Sebuah usaha untuk menjinakkan ketidakpastian dengan ilmu pengetahuan. Sementara itu, semua getaran bumi dicatat oleh seismograf yang dipasang di dalam gubuk bambu sederhana. Alat itu bekerja tanpa mengenal lelah. Jarumnya terus bergerak mengikuti setiap getaran kecil hingga dentuman besar dari perut bumi. Pada malam hari yang sunyi, bunyi halus dari mekanisme seismograf menjadi satu-satunya tanda bahwa tanah di bawah mereka tak pernah benar-benar diam. Berbeda dengan Pulau Lang, tidak jauh dari sana berdiri Pulau Sebesi, sebuah pulau yang sejak lama menjadi tempat tinggal masyarakat pesisir. Letusan 1883 sempat memaksa penduduk meninggalkan pulau ini, namun seiring waktu, kehidupan kembali tumbuh. Abu vulkanik yang menutupi tanah justru membuat lahan menjadi subur. Desa-desa kembali berdiri di pesisir, perahu-perahu nelayan kembali melaut, dan kehidupan perlahan pulih di bawah bayang-bayang gunung api yang masih menyimpan ancaman. Karena itu, harapan mereka sepenuhnya digantungkan pada sistem pengawasan yang dijalankan para petugas di pulau ini. Penduduk dan para nelayan tak pernah benar-benar lepas dari kabar terbaru tentang aktivitas gunung. Setiap saat mereka menunggu informasi dari petugas. Apakah asap terlihat meningkat? Apakah getaran bumi bertambah kuat? Atau apakah keadaan masih tergolong aman? Informasi itu menjadi penentu bagi keputusan besar dalam hidup mereka. Apakah hari itu mereka bisa melaut untuk mencari nafkah, atau harus tetap tinggal di darat demi keselamatan keluarga? Ketika kabar datang bahwa kawasan Krakatau dianggap aman, suasana di pesisir pun berubah. Perahu-perahu yang sebelumnya tertambat mulai didorong ke air, layar dibentangkan, dan mesin dinyalakan satu persatu. Para nelayan kembali berlayar di perairan Selat Sunda, menyusuri jalur-jalur tangkap yang telah mereka kenal sejak lama. Meski rasa waspada tetap ada, kepercayaan pada pengamatan dan peringatan dari Pulau Lang memberi mereka keberanian untuk kembali menghadapi laut. Sebuah keseimbangan rapuh antara kebutuhan hidup dan ancaman alam yang tak pernah sepenuhnya hilang. Namun Krakatau telah kembali mengingatkan dunia bahwa ia belum benar-benar tidur. Dari kehancuran besar di masa lalu, sebuah gunung baru telah lahir, dan sejarah pun kembali ditulis oleh api yang bangkit dari dasar laut. Gunung itu adalah anak Krakatau, gunung berapi muda yang hingga kini terus menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi. Gunung anak Krakatau secara terus-menerus memuntahkan abu vulkanik, pasir dan batu pijar, disertai suara dentuman, tremor, serta aktivitas kegempaan yang menandakan pergerakan magma di dalam perut bumi. Aktivitasnya memang naik turun, namun statusnya masih berada pada level 2 waspada, yang berarti potensi erupsi tetap ada
dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Erupsi terakhir yang signifikan tercatat terjadi pada Desember 2023, dan meskipun setelah itu aktivitas relatif stabil, peringatan tetap diberlakukan. Oleh karena itu, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, menetapkan radius bahaya sekitar 2 hingga 5 km dari kawah aktif yang harus dijauhi oleh masyarakat, nelayan, dan wisatawan. Selain ancaman erupsi dan hujan abu, aktivitas anak Krakatau juga berpotensi memicu tsunami, terutama jika terjadi runtuhan material gunung ke laut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem peringatan dini terus dipasang dan diperbarui oleh BMKG, KKP, dan Badan Geologi guna memantau perubahan yang dapat membahayakan wilayah pesisir di sekitar Selat Sunda. Dengan kondisi tersebut, Gunung Anak Krakatau tetap menjadi gunung berapi aktif yang diawasi secara ketat. Warga dan wisatawan diimbau untuk selalu waspada, mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan BMKG, serta tidak mengabaikan zona larangan demi keselamatan bersama.